Baik ibu sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Anwarul Bahiyah. Ya, Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, yang disusun As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ada waktu berapa menit? Masih lama. Masih lama kan? Masih lama. Baik ibu sekalian, kemarin kita sudah baca kitab Isra Mi'raj dan sudah sampai pada Musa Masyahidu Awaliyah. Jadi penyaksian pertama di perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Palestina itu ada hal-hal yang Nabi saksikan. Yang pertama kemarin Nabi itu dikejar oleh jin ifrit yang membawa obor. Jadi ketika Nabi sudah ada di atas kendaraannya berupa buruk itu, buruk terbang. Ternyata Nabi menoleh ke belakang, dilihatnya ada jin ifrit yang datang mengejar Nabi membawa obor dari api yang ingin menggagalkan Isra Mi'raj itu. Lalu Nabi diajari malaikat Jibril doa. Ada yang sudah hafal doanya? Dicatat enggak? Enggak. Ya udah kalau enggak. Ya. Jadi diajari malaikat Jibril doa. Kalau doa itu dibaca, jin, komandannya jin ifrit itu yang bawa api, bawa obor akan hancur dan mati obornya. Begitu diajari malaikat Jibril, dibaca Nabi langsung hancur tuh jin, ya, mati obornya. Itu langkah pertama yang terjadi. Yang kedua, kemarin Nabi itu berjumpa dengan sekelompok orang yang menanam padi. Menanam, pada saat ditanam langsung tumbuh, ya kan? Setelah tumbuh langsung buah, setelah buah langsung dipanen, setelah dipanen keluar lagi buahnya, dipanen lagi, keluar lagi, dipanen lagi, keluar lagi, ya. Nah itu yang kemarin disaksikan Nabi. Siapa orang ini? Mereka orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, kemarin Nabi ketemu dengan wewangian yang sangat wangi. Nabi itu naik lagi ke atas buruk, terbang, ketemu dengan wewangian yang sangat wangi, luar biasa. Nabi takjub dengan wanginya. Nabi tanya, ini wahai Jibril, ini wangi apa? Lalu malaikat Jibril jelaskan, ini adalah wewangian yang datang daripada arwahnya Masitoh dan keluarganya. Siapa? Masitoh dan keluarganya. Siapa Masitoh? Tukang sisir rambut anaknya Raja Fir'aun. Ibu kenal nggak dengan Raja Fir'aun? Tahu? Kenal? Wih, hebat ibu ini kenal sama Raja Fir'aun. Apa jangan-jangan anak buahnya? Baca. Jadi Raja Fir'aun itu bisa sampai mengaku Tuhan karena umurnya panjang. Seumur itu Fir'aun. Makanya kalau sakit itu bersyukur. Itu tandanya kita bukan Tuhan. Lihat Fir'aun, karena nggak pernah dikasih sakit, semua keinginannya bisa dipenuhi. Yang mau dia matiin, dia dimatiin. Makanya dia ngerasa mati dan hidup itu di tangan saya, kata Fir'aun. Siapa yang ingin dia matikan, dia matikan. Siapa yang ingin dia hidupkan, dia biarin nggak dimatikan. Itu Fir'aun. Terus selama 400 tahun ngaku Tuhan. Buang air besarnya, kalau kita kan sehari berapa kali? Sekali? Minimal 1 kali. Bagusnya 2 kali. Tapi Fir'aun buang air besar sekali dalam 4 bulan. 40 hari. Lupa ya, 4 bulan atau 40 hari dalam tafsir Sawi itu. Namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Royan. Makan. Makannya itu fasil namanya. Apa fasil itu? Anak lembu. Itu luar biasa ibu. Fir'aun itu memang makanan yang terbaik. Fasil itu kaki bagian depannya lembu. Lembu itu kerbau ya. Yang masih anak-anak, yang masih enak-enaknya, yang masih segar-segarnya, belum alot dagingnya, tapi sudah enak dimakan. Dia makanannya itu, nggak mau yang sudah alot sapi,
Enggak, tapi yang mulai remaja itu bagus-bagusnya sebut fasil. Kaki bagian depannya itu yang dimakan. Makanan pilihan itu Fir'aun. Sehat badannya, enggak pernah sakit. Selama 400 tahun mengaku jadi Tuhan. Enggak pernah bersin, apalagi mencret, itu enggak pernah ya. Itu Fir'aun. Makanya jadi takabur ya. Jadi takabur sampai mengaku Tuhan. Jadi kalau orang sakit itu tandanya Allah sayang, ya kan? Ditunjukin sama dia supaya jangan sombong. Belum apa-apa udah sakit, ya kan? Nah, begitu. Nah, Fir'aun ini punya anak. Punya anak. Anaknya Fir'aun itu punya tukang sisir. Nama tukang sisirnya Masitoh. Siapa? Masitoh. Itu ada dalam lagu kan? Nah, ada yang tahu ibu-ibu? Lagunya Qasidahan tuh Masitoh. Al-Kisah Masitoh di zaman Fir'aun. Itu ada kan? Nah, Masitoh ini ibu sekalian, suatu ketika lagi melaksanakan tugasnya, yakni menyisir apa? Menyisir rambutnya anak Fir'aun itu. Begitu Masitoh nyisir rambutnya anaknya Fir'aun, sisirnya terjatuh. Pada saat sisirnya terjatuh, maka Masitoh ini refleks. Apa refleks itu? Spontan, langsung menyebut. Apa kata Masitoh itu? Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, rugilah Fir'aun itu. Anaknya kaget, dilihatnya Masitoh. Wahai Masitoh, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata itu anaknya. Karena setahu anaknya Tuhan itu bapaknya. Dijawab sama Masitoh, ya, Tuhanku dan Tuhan bapakmu Allah. Kata anaknya itu, kalau begitu nanti saya adukan kepada bapak saya. Kata Masitoh, silakan laporkan saja. Benar anaknya ngelapor sama Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini memanggil Masitoh, menghadap. Wahai Masitoh, apakah benar engkau punya Tuhan selain aku? Dijawab Masitoh, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka Masitoh itu dipaksa dan keluarganya dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa keluar lagi dari keyakinannya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dipaksa supaya mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Masitoh enggak mau. Karena Masitoh tidak mau, maka Fir'aun memerintahkan bala tentaranya mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Lalu dinyalakanlah api yang besar, di atas api itu dibuatkan tungku. Dan di atas tungku diletakkan kuali yang besar, dikasih minyak dan air. Ibu-ibu tahu suka masak kan? Mana yang lebih panas, ngerebus air aja atau air yang dicampur minyak? Kata siapa? Sudah pernah dicoba? Kira-kira gitu. Artinya yang lebih panas ya dicampur minyak. Maka setelah itu air mendidih, satu persatu keluarganya Masitoh direbus. Begitulah orang zaman dulu ibu sekalian dalam rangka mempertahankan iman. Mereka rela mati demi iman. Pertama suaminya dijeblusin, masuk ke dalam itu, wafat syahid. Anaknya yang besar melompat masuk. Yang terakhir Masitoh lagi gendong anaknya masih kecil. Begitu Masitoh ingin loncat ke dalam itu, maka dia ragu. Kenapa ragu? Kasihan dengan anak kecilnya itu jika harus masuk ke dalam kobaran air yang mendidih. Ajaibnya anaknya Masitoh masih kecil ngomong, wahai ibu, jangan ragu-ragu. Engkau menjumpai kita semuanya dalam keadaan orang yang bersabar, dan ibu adalah berada di jalan yang benar. Jangan tunda-tunda lagi wahai ibu, melompatlah dan bawa aku ke dalamnya. Maka Masitoh dan anaknya itu yang terakhir melompat jugalah masuk ke dalam kuali yang mendidih itu, lalu mereka syahid. Mereka itulah orang yang syahid di jalan Allah. Ruh mereka, arwah mereka itu ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Ketika Nabi melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, bertemu Nabi dengan ruhnya Masitoh dan keluarganya itu dengan wangi yang sangat menakjubkan. Nah, itu yang disaksikan oleh siapa? Nabi di malam Isra dan Mi'raj.
Jadi ini masih perjalanan Nabi dalam perjalanan darat. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu menempuh dua perjalanan. Satu perjalanan darat, dua perjalanan udara. Perjalanan darat adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, nanti itu disebut Isra. Yang disebut Mi'raj, Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke atas langit yang paling tinggi atau sampai ke Sidratil Muntaha, ini disebut Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu nama dari dua perjalanan Nabi yang dikerjakan pada satu malam, tapi satu perjalanannya dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini disebut Isra. Apa namanya? Isra. Sedangkan setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi naik ke atas langit yang paling tinggi. Ini namanya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu senen. Begitu kan? Paham maksudnya? Perjalanan di sini dari kota Mekah, Masjidil Haram ke kota Palestina yang ada Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit yang paling tinggi sampai ke Sidratil Muntaha. Di perjalanan darat inilah yang baru kita sampai menjelaskan apa yang dijumpai Nabi. Nanti pada saat Mi'raj, Nabi itu naik ke langit yang paling tinggi, ada juga hal-hal yang Nabi saksikan. Di langit pertama ketemu apa? Terus lagi sampai langit yang kedua, terus lagi sampai langit ketiga, sampai langit yang ketujuh, Nabi itu ketemu dengan hal-hal yang menakjubkan. Nah, sekarang kita masih pada yang Nabi saksikan yang ada di darat, ya, di bumi, bukan di langit. Siapa? Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu sampai di situ pelajaran kemarin. Sekarang kita lanjutkan kisahnya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat wa la yafturu anhum min zalika syai'in faqala ya Jibrilu man haula'i qala haula'i alladhi natatasaqala ru'usahum 'anis salatil maktubah. Setelah ketemu dengan ruh Pasitoh dan keluarganya, Nabi naik lagi ke atas buruk, lalu terbang lagi. Lalu Nabi berhenti pada suatu kelompok orang yang pekerjaan mereka itu kepalanya dipukul dengan benda yang keras. Ketika kepala mereka dipukul, hancur seketika itu kepalanya. Tapi setelah kepalanya hancur, Allah kembalikan lagi sebagaimana sedia kala. Ada orang yang luar biasa mengalami siksaan yang sangat keras. Pekerjaan mereka itu mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Siksaannya dipukul kepalanya dengan benda yang sangat keras. Sekali pukul langsung hancur kepalanya. Tapi begitu hancur kepalanya, kembali lagi seperti sedia kala. Dipukul lagi, hancur lagi, kembali lagi. Begitu terus menerus. Betapa kasihannya Nabi melihat segolongan orang ini. Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula? Siapa mereka ini wahai Jibril? Malaikat menjawab, haula'il ladzina tatasaqala ru'usahum 'anis salatil maktubah. Wahai Muhammad, mereka itulah daripada umatmu nanti yang kepala mereka itu berat daripada melaksanakan solat al-maktubah, maksudnya solat yang wajib. Jadi ibu-ibu sekalian, kelebihan Nabi, mukjizat Nabi itu diberikan Allah menyaksikan sesuatu yang akan terjadi dan gambaran sesuatu yang nyata yang terjadi di masa depan. Termasuk yang terjadi di masa depan yang Nabi saksikan ini adalah Nabi melihat sekelompok orang yang disiksa dengan siksaan yang pedih, kepalanya dihancurkan dengan pukulan seperti godam itu, yang terbuat dari palu yang besar, dipukul kepalanya hancur, keluar semua isi kepalanya.
Setelah itu kembali lagi seperti utuh lagi, dipukul lagi, dia menjerit berteriak kesakitan, hancur lagi, dijadikan lagi begitu siksaan yang sangat berat. Ketika ditanya pada malaikat Jibril, siapa itu orang? Mereka ini, kata malaikat Jibril, di kalangan daripada umatmu nanti yang kepala mereka berat untuk melaksanakan sholat wajib. Apa berat melaksanakan sholat wajib? Tidak sholat, tidak melaksanakan sholat 5 waktu tanpa adanya uzur, dan sampai mati tidak bertaubat. Namun kalau dia sebelum mati dia bertaubat pada Allah, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Maha Pengampun. Nah, ini keadaan orang yang sampai mati tidak melaksanakan sholat wajib seperti ini, mengerikan ya, sangat mengerikan. Kemudian selanjutnya, setelah selesai Nabi mengambil ibrah, melihat kejadian itu, Nabi lanjutkan lagi, naik lagi ke atas buraq, Nabi naik lagi. Summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrahuna atau yusrahuna kama tasrahul ibili wal ghanami wa yakuluna ad-dhari' waz-zaqum wa ratfa jahannama wa hijarataha. Lalu Nabi lanjutkan lagi perjalanannya. Di perjalanan itu berjumpa lagi Nabi dengan suatu kaum yang pada belakang mereka itu ada tambalannya, dan bagian depannya pun ada tambalannya. Ada cap seperti orang disetrika, seperti bekas orang disetrika belakangnya. Ada tambalan, badannya punya tambalan. Aneh ya, seperti bolong terus ditambal, depan belakangnya juga begitu. Ini orang aneh nih, kata. Pekerjaan mereka itu digiring sebagaimana menggiring daripada unta-unta dan kambing-kambing ternak. Mereka digiring dalam keadaan yang seperti itu. Wa yakuluna ad-dhari', pekerjaan mereka itu makan buah-buahan yang kasar. Yang buah-buahannya itu hewan ternak pun gak mau makan, saking kerasnya makanan itu. Wa zaqum, dan mereka itu memakan buah zakum. Apa buah zakum? Buah zakum itu buah yang ada di neraka, ya, yang buah itu berduri. Buah itu berduri, memiliki duri-duri, dan mereka makan, itu dimakan sama duri-durinya. Ketika mereka makan, maka makanan itu akan mengeluarkan seluruh apa yang ada dalam perutnya, termasuk usus-ususnya akan keluar, tertarik karena duri-duri itu. Tapi aneh, mereka makan, ini makan. Bukan duren ya. Nah, laju nanti nggak mau makan duren gara-gara dengerin. Maksudnya duri ya, buah itu. Itu pohon buah di neraka, pohon zakum. Kemudian watfa jahannama, mereka memakan batu-batu baranya neraka jahanam. Jadi ternyata neraka jahanam itu punya batu baranya sebagai penghidup apinya. Jadi kan neraka jahanam itu kan api yang berkobar. Itu ada kayu bakarnya, ada seperti batu bara. Batu bara itu, ibu sekalian, itu bahan bakar yang sangat panas, yang luar biasa. Kalau kita umpamanya datang ke pandai besi, ketika kita ingin bikin golok dan lain sebagainya, maka alat mereka untuk memanggang besi itu terbuat dari batu bara itu. Kenapa? Karena dia punya bara yang sangat panas. Tapi itu yang mereka makan, ya. Kemudian mereka makan itu daripada pohon-pohon batu-batu neraka jahanam itu. Maka Nabi pun keheranan melihat kelompok orang ini. Lalu Nabi tanya lagi, man haula ya Jibril, wahai malaikat Jibril, orang-orang ini siapa? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula illazina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'a. Mereka ini, wahai Muhammad, sekelompok orang daripada umatmu yang mereka ini tidak menunaikan shadaqati amwalihim. Sedekah di sini artinya zakat, amwalihim mal. Orang yang punya harta tapi harta enggak dizakati, ya. Zakat mal.
Wajib orang zakat mal. Soalnya punya duit 1 miliar, tenang-tenang aja, senang punya uang 1 miliar, ditabung. Tapi zakat nggak dikeluarin. Nauzubillahi min zalik. Ini nanti ketemunya. Ya, akan diberi makanan, mereka makan dari duri mengeluarkan isi perutnya. Setelah itu keluar, mereka makan lagi batu bara yang menyala dari neraka jahanam. Itu mereka makan. Kenapa? Mereka nggak mengeluarkan zakat hartanya. Wa ma zalamahumullahu syai'a, dan tiadalah Allah zalim kepada mereka sedikit pun. Maksudnya, ibu sekalian, Allah menjadikan siksaan bagi mereka seperti itu bukan karena Allah zalim, bukan, tetapi karena perbuatan mereka. Mereka di dunia sudah tahu bakal begini nasibnya, tapi mereka kerjakan sesuatu yang menyebabkan jadi begitu. Berarti Allah zalim atau karena perbuatan mereka? Karena perbuatan mereka. Ya, itu luar biasa. Makanya kita di dunia harus hati-hati. Ya, ibadah yang benar, sholat jangan ditinggalkan lagi. Berapa kali sholatnya sehari semalam? 5 kali. Jangan dibonusin, ya, jangan dikorting. Ada korting, dapat 4 daripada enggak, Pak. Ya benar daripada enggak mending 4. Cuman enggak cukup, dimintanya 5, ya. Nah, itu bagi ibu-ibu sekalian yang sudah rajin ngaji, udah enggak lah meninggalkan lagi. Tapi kalau di rumah ada siapa, ada anak, ada kakak, ada adik yang kira-kira masih belum taat sholatnya, ya alhamdulillah kalau sudah dapat 3 itu ya, mudah-mudahan nanti tidak jadi 4. Lambat ya, pelan-pelan. Nah ini, tapi pada akhirnya orang tuh mesti harus melaksanakan yang 5 ini ya. Nah, jadi jangan sampai lagi lah kita berani-berani tinggalkan tuh sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Terus yang bagi punya harta, ini hartanya itu cukup nisabnya dan haul, maka jangan ditahan-tahan untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Pak, saya ini punya harta tapi nggak tahu saya apakah sudah wajib dizakati atau belum. Maka harta itu wajib dizakati bila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab itu ukuran jumlah yang sudah dikenai zakat. Jadi kalau kita punya harta di rumah, harta itu sifatnya simpanan, bukan modal usaha, tapi yang dijadikan simpanan. Harta tersebut berupa uang, yang jumlah uang ini andainya kita belikan emas sudah bisa mendapatkan 84 gram emas. Ya, itu nisab zakat mal itu 85 gram atau 84 gram emas. Jadi kalau kita punya harta yang sudah mencapai 84 gram emas, itu berarti sudah mencapai nisab untuk dizakati. Syarat yang kedua, mencapai haul. Apa haul maksudnya? Ini harta sudah genap kita simpan selama 1 tahun, tidak berkurang jumlahnya dari jumlah minimal senilai dengan 84 gram emas itu. Jadi hari ini kita punya uang katakanlah 1 miliar. Kalau 85 gram emas itu dihitung dengan ini, dengan harga emas, ibu-ibu sekalian. Nah, coba kita hitung dulu. Nanti uang saya udah cukup, jangan-jangan saya nggak zakat. Umpama kata ibu-ibu kan, kata ibu-ibu. Nah, sekarang kita lihat coba. Kita hitung. Nah, kita hitung dulu, kita lihat. 80 berapa? 84 gram. Nah, 84 gram dikali harga emas sekarang berapa 1 gram? 1 juta ya? Masya Allah. 1,4 juta? 1 juta 40 ribu. Nah, dikalikan 1 juta 40 ribu. 140 0. Gimana cara 140 ribu itu? Tulisannya 0,40 ya. Nah, terus 1, 2, 3. Nah, itu kita kalikan
87.300.000. Nah, 87 juta. Orang yang sudah punya uang 87 juta disimpan dan lama dia menyimpannya ini sudah 1 tahun. Pak, saya simpan tanggal 1 Januari. Berarti 1 Januari tahun depan sudah jatuh tempo. Maksudnya jatuh kewajiban zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Sedikit kok Bu. Coba kita kali 2,5% per 100 dikali 87 juta kan? 87 tuh 2, 3, 1, 2, 3. Berapakah hasilnya? 2.175.000. Enggak banyak. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa zakat semua ya. Amin. 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 Jadi 2.175.000. Katakanlah 2.100.000. 2.200.000. Hanya 2.200.000 zakatnya dari 87. Tapi yang sedikit tadi ini andai ditahan nggak dikeluarkan, akibatnya begini. Bakal makan duri, makan api neraka jahanam yang seperti batu bara itu. Dan itu makan terus menerus. Ya. Nah, nggak usah dilatih-latih. Apa namanya makan batu baranya, ya. Nah, nggak bakal kuat sudah. Nah, sudah paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah kita tambahkan lagi hikmah Isra dan Mi'raj itu, mudah-mudahan manfaat dan kita ingat-ingat ya. Nah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa semangat ngaji. Ya, ingat ngaji niatkan seumur hidup. Kita niat seumur hidup ngaji. Jadi penuntut ilmu seumur hidup. Enggak pernah kita mau berniat memutuskan diri dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu lah majelis yang membawa pada keberkahan, membawa kita pada keselamatan. Duduk-duduknya kita di majelis ilmu walaupun tidur itu mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menjadi orang alim. Orang yang berniat menuntut ilmu sampai mati, lalu dia mati belum menjadi ulama, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan bersama orang-orang yang ada di barisan para ulama. Jadi barisan para ulama itu barisannya para nabi, para rasul, para orang soleh dan para ulama. Itu satu tempat ya. Nah, jadi kita niat untuk menjadi penuntut ilmu seumur hidup, walaupun sekali seminggu ya lumayan ya. Di rumah dibaca-baca bukunya ya. Jangan kalau ditanya halamannya jangan lupa ya. Jangan ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah kesehatan, panjang umur ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan kita dijadikan Allah orang yang senantiasa bahagia ya. Bahagia dan bahagia kita tidak terikat pada apapun. Jangan kita bahagia pas lagi ada uang, terus begitu uang gak ada, hilang bahagia kita. Nah, kita bahagia pas lagi senang, pas lagi nggak senang nggak bahagia. Jangan. Jadi jadikan kebahagiaan itu selama kita ini menjadi orang yang taat pada Allah. Selagi kita menjadi orang yang taat pada Allah, kita harus bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 34